Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, dengan sangat terpaksa, saya harus sekali lagi membahas soal VTube. Khususnya tentang konten yang diupload oleh leader VTube kemarin tepatnya, yang memfitnah saya dengan kasat mata. Nah, seperti yang banyak orang katakan, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Betul sekali. Kalau fitness kita ya cuman buang-buang racun gitu ya, mendetoksifikasi racun dari tubuh kita dengan berkeringat. Tapi fitnah ini justru bisa meracuni orang-orang yang tidak tahu fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya terpaksa harus membuat klarifikasi, sehingga pada hari ini mohon maaf saya tidak bisa membahas aplikasi lain yang banyak diminta juga oleh Anda. Karena ini saya anggap penting, dan ya memang sangat penting. Karena dari postingan konten itu jelas sekali mohon maaf sekali lagi karena ini istilah yang sudah sering saya pakai, bebek dungu yang hanya melihat sekilas konten itu dan memang benci sama saya karena ya memang saya ya sering mengulas VTube, memberikan komentar-komentar yang mendukung konten fitnahan itu. Bahkan ada beberapa yang masuk ke konten saya menanyakan kebenaran dari konten itu sambil menyindir saya. Saya bilang, iya sabar saja, akan saya bahas. Oleh karena itu, maka hari ini akan saya bahas dan nanti saya akan perlihatkan siapa yang memfitnah saya. Oke, salah satu sumber berita yang dipakai oleh mereka yaitu Solo Post, dan ada lagi yang dari Tempo. Kita akan lihat satu persatu di sini. Oke. Nah, di Solo Post di sini, kalau kita lihat, Anda bisa lihat di sini, justru di Solo Post ini menjelaskan bahwa saya sebagai direktur operasional IMOKA, Anda bisa lihat di situ, ya kan? Kita baca ya pelan-pelan, penyedia konten atau content provider yang meresahkan masyarakat belakangan ini akan diberikan sanksi etik bahkan hingga pengeluaran secara tidak hormat dari keanggotaan Indonesian Mobile and Content Provider Association atau IMOKA. Menurut Direktur Operasional IMOKA, Chandra Teja, hal tersebut dilakukan jika pihaknya melihat penyedia konten sudah keluar dari ketentuan yang diberlakukan. Chandra di Jakarta menjelaskan bentuk sanksi yang akan diberikan oleh pihaknya jika teguran yang disampaikan sudah tidak diindahkan oleh konten provider, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berita dari Solo Post yang justru dikutip oleh kalau nggak salah namanya Anto, nanti di belakang kita akan lihat lagi. Dia cuma lihat judulnya saja. Betul, waktu itu ada kejadian yang menghebohkan di sekitar Oktober tahun 2011. Saya tentu saja sebagai direktur operasional sebuah asosiasi besar, ya, yang pemainnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konten, ya, tentu paling banyak diminta pendapatnya, diwawancarai, bahkan diundang. Sampai saya pernah masuk kok ke acaranya Bang Karni, Indonesian Lawyer Club, membongkar kasus pencurian pulsa ini. Ya kan, saya dicecar habis-habisan waktu itu, dan saya juga pernah dipanggil ke DPR. Dan saya harus memberikan keterangan mengapa hal ini bisa bocor, hal ini bisa terjadi, kenapa hal itu secara teknologi bisa dimungkinkan. Saya banyak dipanggil. Ya tidak heran kalau Anda ketik ya, sedot pulsa Chandra Teja, akan keluar semua artikel di internet
tentang kasus sedot pulsa, dan di mana saya sebagai Direktur Operasional IMOKA yang waktu itu banyak dimintai pendapat karena saya harus melakukan aksi atas 1 atau 2 anggota yang nyeleneh, kira-kira begitu. Tapi sebagai catatan, tidak semua pemain itu anggota saya. Ya, ada sekitar 100-an perusahaan yang bergerak di industri ini, ya, yang terlibat, yang akhirnya kita keluarkan dari asosiasi kita IMOKA waktu itu ada ya 2 orang, 2 perusahaan maksud saya. Oke, jadi di sini jelas Solo Post yang justru dipakai sebagai sumber berita menyatakan hal yang sebaliknya. Kita lihat lagi berita yang berikutnya dari Tempo. Nah, berita Tempo ini menarik sebagai informasi. Tempo sekarang sudah tidak lagi memberikan artikelnya secara gratis. Anda harus berlangganan. Jadi tidak heran kalau Anda mendapatkan berita soal sedot pulsa yang berhubungan dengan nama saya dari Tempo, Anda hanya akan melihat sebagian dari teksnya. Saya bacakan di sini ya, yang saya kasih kotak merah yang bagian atas. Bisnis Chandra Teja, tanda kutip, bersinggungan dengan bencana. Bila malapetaka atau konflik sosial merebak, pundi pengusaha ini turut membengkak. Melalui Alfa Omega, penyedia jasa konten yang dirintisnya, Chandra menyebarkan panduan berdoa ke ribuan pengguna telepon seluler tak lama setelah petaka terjadi. Tapi usahanya kini terancam. Sejak Selasa pekan lalu, ini di tahun 2011 ya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia meminta semua operator telekomunikasi, Telkomsel, Indosat, XL, Frame dan lain-lain ya, dan penyedia jasa konten seperti perusahaan saya menyetop sementara waktu itu layanan pesan pendek premium yang bisa dipakai untuk mendistribusikan layanan konten. Nah, memang keputusan ini waktu itu pernah kita gugat juga, ya kan? Karena BRTI atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia seperti membakar lumbung ketimbang mencari tikusnya. Jadi dia minta semua operator seluler menghentikan, dan kami perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat juga harus berhenti sementara. Harusnya kan dicari penjahatnya, bukan untuk minta. Nah, ini cuman sebagian dari berita itu disimpulkan tanpa dia sendiri membaca. Oke, nah kalau Anda mau baca berita ini, Anda harus bayar. Tapi Tempo memberikan Anda gratis 4 artikel. Anda daftar saja, Anda bisa baca detail ya. Kemudian di bagian bawahnya yang saya kasih kotak merah juga, badan regulasi ini juga meminta operator menghentikan sementara layanan pesan pendek bla 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 bla. Anda bisa baca. Oke. Jadi di sini juga tidak berbicara saya yang menyedot pulsa, ya. Kenapa nama saya sering disebut? Ya karena saya direktur operasional sebuah asosiasi besar pada waktu itu. Sekarang saya sekjennya. Oke. Kemudian berikutnya, keputusan itu memukul Chandra. Iya, tentulah perusahaan saya tidak bersalah, tapi harus ikut di stop sementara. Ya, tapi karena pemerintah yang melakukan itu, meskipun akhirnya kita gugat gitu ya. Ya sudah, mau apa gitu ya. Nah, bisa Anda bacalah sendiri ya. Yang kotak merah di bawahnya Anda bisa baca. Perusahaan operator telekomunikasi pun turut bakal kena getahnya, ya kan? Bacalah. Padahal operator seluler ini tidak bersalah. Ada pemain yang bersalah, dia kena getahnya. Anda mau nuduh operator seluler ini yang mencuri pulsa? Ya enggak lah, dia kena getahnya gara-gara ada yang nakal. Baca yang jelas. Makanya tidak salah lah kalau saya sebut bebek-bebek dungu. Karena baca berita aja tidak bisa. Oke. Maju lagi di sini. Di sini di koran Tempo. Baca lagi di sini, di kotak merah yang di atas. Asosiasi Penyedia Konten Online dan Mobile Indonesia (IMOKA) meminta agar instruksi penghentian sementara penawaran konten hanya diberlakukan bagi penyedia layanan dalam kurung konten provider yang terbukti melanggar. Yang saya tahu, di situ Anda bisa baca lah ya, itu berlaku untuk semua konten provider, kata Direktur Operasional IMOKA Chandra Teja ketika dihubungi kemarin. Oke? Bacalah pernyataan Chandra menanggapi perintah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam kurung BRTI kepada operator telekomunikasi untuk menghentikan penawaran konten melalui pesan pendek atau SMS, ya kan? Anda bisa bacalah,
ya kan? Itu tertanggal 18 Oktober 2011, ya kan? Penghentian sementara itu ada dalam surat edaran BRTI, bisa dibaca di kotak merah yang kedua. Silakan baca, ya. Terbuka kok informasi di internet gitu ya. Rekam jejak digital saya tidak ada yang buruk. Anda bisa search. Anda boleh saja tidak percaya konten ini, Anda search sendirilah di Google. Baca semua berita soal Chandra Teja yang pada waktu itu berkiprah di industri ini dan sampai saat ini. Oke? Anda baca. Kemudian, di sini dari Viva News, judulnya ada konten provider sedot pulsa yang tobat. Nama saya disebut lagi, ya kan? Nah, Anda lihatlah di kotak yang saya kasih merah itu. Menurut Direktur Operasional IMOKA, Chandra Teja, hal tersebut dilakukan jika pihaknya melihat penyedia konten sudah keluar dari ketentuan yang diberlakukan. Kalau kami IMOKA bisa berikan sanksi sebatas kode etik. Kami tidak bisa menghukum. Kami bukannya polisi gitu ya. Silakan kepolisian yang menghukum, ya kan? Waktu itu saya masih punya 60 anggota dari 220 perusahaan sejenis. Anggota saya cuma 60 dari 220 gitu ya. Artinya IMOKA pun tidak bisa menindak yang di luar IMOKA. Itu bukan tanggung jawab IMOKA. Kira-kira begitu klarifikasi yang di Viva News. Oke. Kemudian kita lihat lagi berita berikutnya di Viva News juga di sini, ya kan? Di sini saya jelaskan bahwa ada perusahaan-perusahaan content provider yang membuat konten asal-asalan, ya kan, yang tidak bermanfaat, ya kan. Sebagai informasi, konten saya melibatkan tokoh. Saya punya kerjasama yang baik dengan orang-orang NU. Tokoh saya yang saya publikasikan antara lain almarhum Gus Dur, almarhum Cak Nur. Kemudian saya ada kerjasama dengan keagamaan Buddha, dengan sebuah wihara besar di Jakarta Barat. Kemudian saya ada kerjasama dengan Keuskupan Agung. Saya ada kerjasama dengan beberapa gereja Protestan. Karena konten saya kebanyakan bersifat religi, semua agama. Oke, meskipun ada hiburan seperti Tukul pun waktu itu bekerja sama dengan saya. Oke, istri dari pesulap Adrimanan juga partner saya. Seluruh pencipta lagu dan penyanyi rohani Kristen itu pasti kenal saya karena saya menjual lagu-lagu mereka dalam bentuk ringback tone. Jadi kalau ada yang memakai ringback tone rohani itu dari perusahaan saya pastinya. Oke, di sini jelas, tidak ada yang aneh. Oke, konten saya jelas, ya. Oke, kemudian di sini kalau Anda lihat di berikutnya. Pernah ada berita, oke? Sebelum kasus itu meledak, kami dari IMOKA pernah menggugat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, oke? Karena mereka yang justru baru muncul setelah kami muncul duluan, artinya pada waktu itu mereka masih bayi gitu ya. Tapi tiba-tiba membuat aturan yang seenaknya, bahkan menganggap kami itu perusahaan-perusahaan yang tidak punya izin dari BRTI. Kira-kira begitulah. Lah bagaimana orang mereka lahirnya beberapa tahun setelah kami lahir? Ya kami tidak ada izin dari BRTI. Kecuali kalau mereka suruh kami mengurus. Nah kemudian setelah kami gugat, mereka minta oke lah mulai sekarang kalian semua urus ke kami. Ya oke, kita ikuti, kami urus. Tapi sebelumnya kita sudah gugat. Bahkan Pak Menterinya pada waktu itu, Pak Nuh, kita gugat. Jadi, kami ini bukan organisasi main-main. Kami pernah menggugat Menteri Kominfo. Kami pernah menggugat badan di bawah Kominfo, yaitu BRTI dengan gugatan 2 triliun. Pengacara saya bingung waktu itu, Pak, kenapa harus 2 triliun ya? Bisa nggak kasih saya hitungan matematiknya? Kenapa Bapak dan asosiasi dirugikan 2 triliun? Saya bilang gampang lah. Nama saya kan Chandra Teja kan, pakai T-nya 2, ejaan lama, 2T. Ya 2 triliun, kira-kira begitu. Pengacara saya ketawa. Betul, itu yang kami lakukan. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat di kotak yang kecil di atas. Kata-kata 2 triliun itu diucapkan oleh pengacara kami, Pak Andreas waktu itu, ya kan?
Yang kotak merah di bawah, kami juga menggugat agar BRT itu meminta maaf kepada IMOKA karena ucapannya atau statementnya yang bisa menjurus ke fitnah. Oke? Kami tidak main-main lah. Jadi kalau ngomong soal hukum ya, sebelum Anda melek hukum gitu ya, saya sudah banyak bermain di bidang hukum, tuntut sana tuntut sini. Sebelumnya kan saya sudah jelaskan juga, bukan menyombongkan diri. Search juga lah di Google. Saya pernah menggugat Pak SBY dan Yusuf Kala ketika jadi presiden karena implementasi jalan tol yang amburadul. Saya juga menggugat dua menterinya, Menteri Perhubungan dan Menteri PU dan pengelola jalan tol serta 12 perusahaan jalan tol. Kalau itu saya lakukan gugatan pribadi. Saya dibantu oleh 30 pengacara secara pro bono gratis. Ada dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution, Hotma Sitompul, LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ada 30 pengacara waktu itu. Jadilah kalau soal gugat-menggugat saya sudah ngerti lah ya. Jadi saya suka senyum-senyum aja kalau bilang nanti Anda saya laporkan. Ya saya tunggulah gitu ya. Sebelum Anda belajar gugat-menggugat saya sudah sering kok menggugat-gugat gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini di Indotelco. Di Indotelco di sini berita tahun 2012 ya. Di sini dikatakan paling atas Anda baca, masih ingat dengan kasus sedot pulsa yang terkuak pada Oktober 2011, kira-kira begitu. Nah, ini artikel di tahun 2012. Artinya setelah kasus itu berlalu, akhirnya dibuka lagi, kami beroperasi lagi, kita beroperasi lagi. Yang nakal dihukum oleh pemerintah, bahkan diperiksa oleh Bareskrim Polri. Mengerikan waktu itu. Nah, tetapi setelah itu usai, saya diwawancara sama Indotelco ini. Karena ada lagi kasus baru. Waktu itu bukan lagi penyedotan pulsa, saya kasih nama penggarongan pulsa. Dari mana istilah itu? Dari saya, Direktur Operasional IMOKA. Sekarang ada penggarongan pulsa. Saya bilang di sini, pencurian pulsa itu sudah kuno. Sekarang ada penggarongan pulsa. Siapa yang menyatakan itu? Saya. Kalau saya terlibat pencurian pulsa, mana berani saya bilang ada penggarongan pulsa, ya kan? Udahlah, kalau mau bikin fitnah yang pinter gitu ya. Ini keterlaluan, bodoh banget. Dan yang bersorak-sorak di konten itu hati-hati. Nanti saya terangkan lah ya konsekuensi hukumnya apa. Nanti tunggu ya. Nah, kemudian di sini di berita 1. Iya, di berita 1 ini juga kita lihat di sini. Di sini kami sebagai asosiasi yang satu-satunya pada waktu itu, sekarang ada 2 atau 3, ya kan? Diminta bantuan, dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Kami diminta membantu Direktorat Cybercrime Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus ini. Saya mau tanya, kalau benar perusahaan saya terlibat dalam penyedotan pulsa, tentu saya bunuh diri dong, datang ke Polda Metro Jaya diminta untuk membantu mereka. Ya kan? Buktinya sampai sekarang saya aman-aman saja itu, tidak ada. Kalau ada, pasti berita saya lebih heboh. Chandra Teja, Direktur Operasional IMOKA, terlibat dalam penyedotan pulsa. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Hati-hati. Yang memfitnah saya, hati-hati. Sebentar, ya kan? Di sini jelas beritanya, kami diminta untuk datang dan disitulah kami menjelaskan bagaimana pencurian pulsa itu bisa terjadi, alurnya bagaimana sehingga ya sudah terkuaklah semuanya. Kira-kira begitu. Di situ di berita itu Anda bisa lihat siapa yang berbicara kepada berita 1. Seorang perwira menengah yaitu Kombes Baharudin Jafar dari Polda Metro Jaya Divisi Humas. Sekarang Pak Baharudin Baharudin Jafar sudah setelah 10 tahun, itu kan kasus 2011, sekarang 2021. Kombes Baharudin Jafar sekarang sudah menjadi Irjen. Di sini kebetulan menjelang akhir Januari, Anda bisa lihat di sini chattingan saya dengan Irjen Pol Baharudin Jafar. 2 minggu yang lalu lah tepatnya. Karena tiba-tiba muncul
Pak Baharudin Jafar ini pakai Telegram. Saya pakai Telegram sudah lama sih. Ada Pak Baharudin Jafar, saya sapa. Anda bisa lihatlah percakapan saya pada tanggal 29 Januari ini nih. Saya bilang, Pak Baharudin Jafar apa kabar? Salam, Chandra Teja, IMOKA. Baik Pak Chandra, katanya. Bapak sekarang tugas di mana? Nah, Pak Baharudin Jafar karena sudah 10 tahun lupa lah, dia tanya. Dia bilang, saya di Mabes, Pak Chandra yang mana nih? Ya saya terangkan dong. Dulu saya yang pernah bantu Polda Metro dalam kasus pencurian pulsa. Nah ini untungnya 2 minggu yang lalu ada nih komunikasi seperti itu. Jadi klop ini. Jadi ini memang timingnya ini tepat sekali ya kan. Jadi sepertinya diatur tuh sama Yang Maha Kuasa. Ini saya difitnah mengenai pencurian pulsa. Padahal saya turut berjasa dalam penyelidikan kasus pencurian pulsa. Saya bilang, saya waktu itu sebagai Direktur Operasional IMOKA, saya sebut Indonesian Mobile and Online Content Provider Association. Salam hormat Pak. Oh iya, sekarang di mana? Saya bilang, masih di industri yang sama. Kantor saya sekarang di Bintaro. Bapak sekarang di bagian apa? Ada kasus penipuan besar atas masyarakat Pak. Kalau senggang kapan-kapan saya update Bapak ya, thanks. Hehehe, dia bilang. Yang perusahaan apa? Saya sebutlah, VTube. Baca aja lah. Nonton iklan dapat uang palsu. Hehehe. Saya sedang menyusun agenda saya, juga tergantung ketersediaan waktu dari Pak Baharudin Jafar. Oke. Rasanya momen ini momen yang tepat banget, pas banget. Memang saya mau bertemu dengan beliau. Oke. Nah, inilah orang yang memfitnah saya. Anto, oke, dia bilang di sini, ternyata Godfather haters VTube adalah serigala berbulu domba. Di situ dia kasih cuman judul berita, padahal dia sendiri nggak baca, atau mungkin dia baca, tapi dia sengaja buat konten ini supaya menaikkan viewernya, ya kan? Dia bilang di Solo Post ini si Pak Chandra disebut terlibat sedot pulsa, kira-kira begitulah. Anda dengar aja lah, ya. Ya silakanlah biar naik juga viewernya ya, biar dia senang, ya kan? Ini fitnah asli ya. Kena dia. Oke. Kemudian yang kedua yang namanya Ferry. Sama. Walaupun di sini dia nggak sebut nama saya, Anda dengarkanlah. Balada penghisap pulsa hina VTube, bisnisnya hancur lebur. Di mana hancur lebur? Iya kan? Nggak ada hancur lebur. Ini juga fitnah. Oke. Nah, oleh karena itu, video ini terpaksa harus saya buat. Karena saya harus mengklarifikasi apa yang difitnahkan oleh mereka. Jadi pesan saya kepada para bebek dungu yang juga koar-koar di komennya itu hati-hati. Anda juga bisa kena kalau kasus ini naik ke kepolisian. Oke. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa ketemu dengan Irjen Pol Baharudin Jafar di Mabes Polri. Kalau saya bertemu sekalian saya mau laporkan soal VTube. Minggu depan kemungkinan besar saya juga beraudiensi dengan Menkominfo Pak Joni G. Plate. Saya akan ungkapkan juga mengenai VTube ini. Jadi permintaan saya kepada Pak Anto dan Pak Ferry yang terhormat. Saya nggak minta muluk-muluk. Padahal saya bisa saja minta Anda untuk membuat sebuah video atau pernyataan maaf di surat kabar seperti biasanya. Tapi saya tidak akan vulgar itu. Saya minta Anda buatlah konten yang mengklarifikasi fitnahan Anda. Bagus-bagus kalau Anda mau minta maaf, tapi kalau Anda itu nggak perlu, Anda klarifikasi aja, bilang saja Anda khilaf gitu ya. Atau kalau Anda malu melakukan itu, hapus saja konten Anda. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Oke? Jika Anda tidak mengindahkan malah terus-terusan, oke, tunggu saja. Oke? Saya nggak mau sesumbar lah akan begini begitu gitu ya. Ya kalau Anda tetap melakukan itu, pasti Anda akan berhubungan dengan kepolisian. Oke? Jadi demikian saja bedahan saya mengklarifikasi fitnahan yang dilakukan oleh Anto dan Ferry dan para gerombolannya di konten itu, ya kan? Sudah saya rekam, bisa tinggal saya pakai sebagai barang bukti, ya kan? Kalau ini jelas, tuntutannya berlapis. PMH, perbuatan melawan hukum. PMT, perbuatan tidak menyenangkan. PMTM, maksud saya Undang-Undang ITE. Jelas nama saya disebut, ya kan? Tidak ada lagi orang yang membenci VTube yang berhubungan dengan sedot pulsa. Pasti yang dimaksud saya. Apalagi Anto sebut nama saya secara eksplisit, Chandra Teja. Itu kena. Oke? Saya tidak bluffing.
Jadi silakan dipertimbangkan dengan baik-baik. Demikian semoga mencerahkan. Silakan share supaya semua orang terbuka akan fakta yang sebenarnya juga bisa Anda search sendiri di Google, ya kan? Siapa itu Chandra Teja? Oke. Jadi bukan yang dituduhkan penghisap pulsa, hina, VTube, sekarang bisnisnya hancur lebur dan segala macam. Oke. Demikian, terima kasih.